Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini Dapur Bunda mau bikin cemilan dari daun pandan dan juga nangka nih. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu 200 gram tepung beras, kemudian ini kita pindahkan ke atas wajan ya. Selanjutnya kita tambahkan dengan 50 gram gula pasir, 1 sendok teh garam dapur. Selanjutnya kita tambahkan juga dengan 400 ml santan. Untuk santannya sendiri aku pakai santan instan kemasan 65 ml. Kemudian aku tambahkan dengan air ya. Selanjutnya di sini aku juga tambahkan dengan jus pandan. Untuk jus pandannya sendiri aku pakai sekitar 300 ml. Nah, ini aku buat dari 10 lembar daun pandan wangi ya. Nah, ini kita tuangkan semua jus pandannya ke dalam adonannya tadi. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah teman-teman, untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, kalau udah tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil, selanjutnya ini kita pindahkan ke atas kompor ya. Ini kita masak sampai semua adonannya itu menggumpal. Nah, di sini untuk apinya aku pakai api sedang stabil. Nah, di sini kalau udah ada yang bergerindil seperti ini jangan ditinggal-tinggal ya, agar adonan bagian bawahnya itu tidak gampang gosong. Kalau semua adonannya udah menggumpal seperti ini, selanjutnya kita pindahkan apinya ke api kecil ya, agar bagian bawahnya itu tidak gampang gosong. Sambil kita aduk-aduk terus sampai semua adonannya ini matang ya. Nah, ini aku kira udah cukup. Selanjutnya ini bisa kita matikan kompornya, kemudian ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan untuk bahan kuahnya. Di sini aku udah siapkan 300 ml santan, kemudian kita tambahkan dengan 50 gram gula pasir. Selanjutnya aku juga menambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai gulanya sedikit larut ya. Kalau gulanya udah larut, selanjutnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku juga menyiapkan nangka. Untuk nangkanya sendiri aku pakai sekitar 4 buah. Kemudian aku potong-potong kecil seperti itu ya. Nah, langkah berikutnya kita siapkan daun pisang. Untuk daun pisangnya ini udah aku panaskan sebelumnya di atas kompor ya, agar tidak mudah pecah saat nanti ditekuk. Nah, kemudian kita ambil untuk bahan tepung berasnya tadi, kita ambil sekitar 1,5 sendok makan atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini untuk bagian atasnya kita tambahkan dengan potongan buah nangka. Selanjutnya untuk bagian sisi yang sebelah kiri ini kita lipat dulu seperti di video ya. Nah, untuk bagian sisi sebelah kanan ini mau aku tambahkan dengan santannya. Nah, di sini kita tambahkan sekitar 3 sendok makan atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya ini kita bungkus atau kita lipat untuk bagian sisi sebelah kanannya. Nah, kalau udah kita lipat seperti ini, selanjutnya bisa kita sematkan lidi atau tusuk gigi di bagian tengahnya untuk mengunci agar daunnya ini nggak kebuka lagi ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita ulangi cara ini sampai semua adonannya habis.
Kalau semua adonannya ini udah kita bungkus, selanjutnya kita tata di atas dandang. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kemudian mau aku kukus selama 30 menit. Nah, di sini sebelumnya aku udah panaskan kukusan. Kita gunakan api sedang. Untuk langkah berikutnya di sini untuk sisa santannya jangan dibuang ya. Ini bisa kita masak, kemudian nanti bisa kita gunakan untuk bahan kuahnya. Nah, ini setelah 30 menit kuenya udah matang, selanjutnya bisa kita angkat. Hati-hati saat mengangkatnya karena ini masih sangat-sangat panas ya teman-teman. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 10 kue bungku Madura. Nah, di sini karena masih panas mau aku sisihkan dulu, baru setelah itu nanti kita buka ya. Setelah beberapa menit aku diamkan, ini kue bungku Maduranya udah mulai dingin ya, atau uap panasnya udah mulai berkurang. Selanjutnya untuk lidinya ini kita buka terlebih dahulu. Nah, ini mau aku buka untuk daunnya. Dan hasilnya itu seperti ini, Masya Allah, warna hijaunya tuh menggoda banget ya. Nah, di sini agar makin nikmat aku tambahkan untuk sisa kuah santannya tadi yang udah aku masak ya. Nah, di sini mau aku coba dulu. Masya Allah, dari potongannya aja ini udah kelihatan lembut banget ya. Dan rasanya itu Masya Allah, ini tuh enak banget ya teman-teman. Jadi ada perpaduan rasa manis dan juga gurih. Kemudian rasanya tuh lembut dan pecah banget di mulut. Jadi wajib banget untuk kalian cobain di rumah ya. Nah teman-teman, gimana kalian tertarik nggak untuk mencoba kue satu ini, kue bungku Madura? Nah, ini rasanya enak banget, bikinnya juga mudah, nggak ribet-ribet banget ya. Nah teman-teman, untuk kalian yang mau mencoba resep ini, aku doakan semoga kalian berhasil ya. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau bikin kue tradisional yang enak banget, pasti semua suka ya. Tapi di sini aku bikinnya tanpa cetakan, cukup pakai parutan keju aja. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Oke, langkah pertama di sini kita bikin bahan kuah kinjanya dulu. Di sini aku nggak pakai gula merah. Jadi di sini aku udah siapkan 750 ml santan. Kemudian di sini aku juga tambahkan dengan 145 gram gula pasir. Untuk gula pasirnya ini bisa ditambahkan atau dikurangi, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian di sini aku juga menambahkan dengan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk atau bisa diganti dengan pasta vanila. Lanjut di sini aku juga sudah siapkan 1,5 sendok makan tepung maizena. Kemudian di sini aku tambahkan dengan 2 sendok makan air putih. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua tepung maizenanya ini larut ya. Setelah semua tepung maizenanya ini larut, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut di sini aku udah siapkan 1 lembar daun pandan yang sudah aku simpulkan seperti ini ya. Kemudian ini daun pandannya kita masukkan ke dalam santannya tadi. Selanjutnya ini kita pindahkan ke atas kompor. Nah, di sini kita masak santannya sampai mendidih ya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk agar santannya ini tidak mudah pecah. Di sini aku masak menggunakan api sedang saja ya. Selanjutnya setelah dirasa ini santannya udah panas, selanjutnya kita masukkan tepung maizenanya. Di sini sambil kita aduk-aduk ya agar tidak menggumpal. Selanjutnya kita tunggu sampai santannya ini mendidih. Setelah mendidih seperti ini kita matikan terlebih dahulu kompornya dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan 125 gram tepung beras atau setara dengan 12,5 sendok makan. Selanjutnya ini kita pindahkan ke wadah kering dan juga bersih.
Kemudian di sini aku tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian aku juga menambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Langkah selanjutnya di sini aku juga menambahkan 300 ml santan. Untuk santannya ini aku pakai santan segar. Kalau teman-teman mau pakai santan instan juga nggak apa-apa ya. Selanjutnya santannya ini kita masukkan secara bertahap. Lakukan cara ini sampai santannya habis ya. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, setelah semua santannya masuk dan konsistensi adonannya kurang lebih seperti ini, selanjutnya semua adonannya ini kita pindahkan ke dalam teflon atau juga bisa dipindahkan ke dalam panci ya. Selanjutnya teflonnya ini kita pindahkan ke atas kompor, kemudian ini kita masak menggunakan api kecil saja ya. Sambil kita aduk-aduk seperti ini kita masak adonannya sampai menggumpal. Setelah menggumpal seperti ini kita aduk-aduk terus ya agar bagian bawahnya itu tidak mudah gosong. Nah, setelah adonannya menggumpal seperti ini, aku rasa udah cukup ya. Selanjutnya ini kita matikan terlebih dahulu kompornya. Kemudian adonannya ini kita pindahkan ke wadah kering dan juga bersih. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan 125 gram tepung tapioka. Kemudian tepungnya ini kita masukkan secara bertahap ke dalam adonan yang tadi kita buat ya. Ini kita masukkan dalam keadaan adonannya itu masih panas, jadi kita aduknya menggunakan spatula ya. Setelah dirasa adonannya ini udah nggak terlalu panas, jadi di sini aku mau lanjut mengaduknya menggunakan tangan ya. Nah, di sini kita aduk sampai semua adonannya itu kalis ya dan tercampur rata seperti ini. Setelah dirasa adonannya ini udah cukup kalis, selanjutnya ini aku mau bagi dua adonannya. Untuk beratnya aku kira-kira saja ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kalau adonannya ini mau dibagi menjadi 3 bagian juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Langkah selanjutnya ini mau aku beri pewarna. Di sini pewarnanya aku pakai pewarna hijau. Kemudian aku tambahkan dengan sedikit pewarna coklat agar warnanya terlihat lebih alami ya. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai semua pewarnanya ini tercampur rata. Setelah semua pewarnanya ini tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini mau aku tutup terlebih dahulu adonannya, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Tujuan ditutup seperti ini agar adonannya itu nggak mudah kering ya. Kemudian untuk adonan yang satu lagi di sini mau aku tambahkan dengan 1 tetes pewarna rose. Kemudian ini semua bahannya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Jadi di sini aku cuma pakai 1 tetes karena nanti ketika dikukus warnanya akan lebih terang ya. Kalau teman-teman suka yang lebih terang bisa ditambahkan. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan parutan keju. Nah, di sini untuk bagian yang kasar ini kita letakkan di atas ya. Dan untuk bagian yang halus seperti ini kita taruh di bawah. Kemudian kita ambil sedikit adonannya dan kita letakkan di bagian yang halus. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya ini kita tekan seperti ini. Kemudian ini adonannya kita tumpuk lagi di bagian tengah dan kita tekan lagi seperti ini. Lakukan cara ini sampai ketebalan yang kita inginkan ya. Nah, di sini setelah dirasa udah cukup tebal seperti ini, selanjutnya ini mau aku ketumpuk ke bagian tengah seperti ini, tapi jangan terlalu ditekan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ini kita ambil adonannya. Di sini aku mengambilnya menggunakan bantuan tangan ya. Selanjutnya kita pindahkan adonan pinknya ini ke dalam dandang. Sebelumnya dandangnya ini udah aku alasi dengan daun pisang yang aku olesi dengan minyak goreng. Kita lakukan hal yang sama pada adonan hijau ya. Jadi kita ambil sedikit adonannya, kemudian ini kita tekan seperti ini.
Kita ulangi cara ini sampai selesai ya, sampai semua adonan pink dan juga adonan hijaunya habis. Nah, setelah dirasa ketebalannya udah cukup, kita lakukan hal yang sama. Jadi kita tumpuk ke tengah adonannya seperti ini. Selanjutnya ini kita ambil adonan hijaunya dan kita pindahkan ke atas dandang ya. Lakukan cara ini sampai selesai. Langkah selanjutnya ini kita kukus kuenya. Sebelumnya di sini aku udah panaskan kukusannya selama kurang lebih 10 menit. Kuenya ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit dan setiap 5 menit sekali kita buka seperti ini agar kuenya ini tidak melebar atau meluber. Di sini aku mengukusnya menggunakan api sedang saja ya. Kemudian setelah 15 menit ini kuenya udah mateng. Selanjutnya kuenya ini kita angkat terlebih dahulu ya. Kita lakukan cara ini sampai selesai. Dan tada, ini dia hasilnya. Jadi untuk satu resep ini aku menghasilkan kurang lebih 27 biji. Dan ini warnanya untuk warna hijaunya itu kelihatan lebih alami ya. Jadi karena aku tambahkan pewarna coklat tadi. Dan untuk pewarna pinknya ini juga nggak terlalu yang ngejreng banget, nggak terlalu terang. Dan ini kenyal banget teman-teman, jadi wajib banget untuk cobain resep ini. Untuk penyajiannya kita bisa tata di mangkuk atau piring seperti ini. Kemudian ini kita tambahkan dengan kuah santannya tadi ya. Nah, di sini untuk kuah santannya itu kental, tapi nggak yang terlalu kental banget. Di sini santannya juga tuh wangi banget dan manisnya juga pas. Nah, kue petulo atau putu mayang ini jadi jajanan wajib pas bulan puasa ya. Ini cocok banget untuk jadi ide jualan maupun ide cemilan di rumah. Nah, di sini mau aku coba terlebih dahulu ya. Selanjutnya ini kita potong terlebih dahulu. Nah, di sini dari potongannya itu kelihatan ini kuenya tuh kenyal dan juga lembut. Nah, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Masya Allah, ini tuh enak banget. Manisnya pas, wangi banget juga, santannya tuh wangi banget. Dan ada gurih-gurihnya gitu ya. Ini enak banget, cocok banget untuk jadi ide cemilan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dr. Funda. Nah, di rumah siapa nih yang punya santan tapi bingung mau dibikin apa? Kita bikin kue satu ini, ternyata bikinnya tuh mudah banget. Cuman diaduk-aduk aja, tapi hasilnya enak, empuk, dan wangi banget. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Oke, langkah pertama kita siapkan 250 gram tepung beras. Kemudian kita tambahkan dengan 1 sendok gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya aku juga tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita tambahkan santan sebanyak 500 ml. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya adonannya ini kita istirahatkan selama kurang lebih 1-3 jam. Selagi menunggu adonannya siap digunakan, dalam panci kita siapkan 750 ml santan, 2 lembar daun pandan, 75 gram gula pasir, 50 gram gula merah, 1/4 sendok teh garam. Lalu semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita pindahkan ke atas kompor, kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk seperti ini agar tidak pecah santan. Lalu di sini aku tambahkan dengan 1 sendok makan maizena yang sudah aku larutkan dengan air. Kita masukkan saat adonannya ini udah mau mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan nangka. Untuk nangkanya ini opsional, kalau memang nggak ada bisa di skip aja. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar agar tercampur rata, baru setelah itu bisa kita sisihkan. Setelah 1,5 jam kita diamkan, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini mau aku aduk-aduk terlebih dahulu untuk menghilangkan gas dalam adonannya.
Untuk tekstur adonannya seperti ini ya, jadi emang adonannya itu encer. Kemudian ini kalau udah tercampur rata bisa kita sisihkan. Selanjutnya di sini aku udah siapkan cetakannya, kita gunakan api paling kecil. Di sini aku pakai cetakan kue bikang, kita olesi dengan minyak goreng. Saran aku kalau menggunakan cetakan seperti ini kita olesinya agak sedikit banyak ya. Kemudian kita tuangkan adonannya sekitar 3/4 dari cetakan. Kalau adonannya udah masuk, selanjutnya kita tutup dan ini kita masak sampai matang. Nah, setelah matang, ini bisa kita buka penutupnya. Kemudian untuk cara mencungkilnya atau mengeluarkan dari dalam cetakan, bisa kita sisir bagian pinggir-pinggirannya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ulangi lagi, kita sisir bentuk bagian pinggirannya, baru setelah itu kita keluarkan dari dalam cetakan. Dan ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 16 piece. Nah, kue apem panggang ini enak banget disajikan bersama kuah kinca ya, apalagi kalau kita tambahkan nangka, itu kuenya jadi makin enak dan wangi. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, kuenya super empuk, super lentur, walaupun dingin dia itu tetap empuk. Untuk bagian bawahnya ini juga udah cakep banget, matangnya merata. Sekarang kita lihat untuk bagian dalamnya, dan Masya Allah untuk bagian dalamnya juga terlihat kalau serat-seratnya itu cakep banget, terlihat berserat dan kuenya ini benar-benar empuk ya. Kue apem kuah kinca ini cocok banget dinikmati dalam kondisi hangat ya. Apalagi kalau untuk ide jualan maupun cemilan di rumah ini tuh cocok banget. Nah, ini kalau kita coba potong seperti ini udah terlihat kalau kuenya tuh super empuk banget. Kita cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget, manisnya pas, gak kemanisan, dan kuenya tuh super empuk. Apalagi ada potongan buah nangka yang nambah cita rasanya tuh makin enak dan wangi. Untuk kalian yang penasaran sama rasanya, bisa langsung aja cobain resepnya. Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep makanan tradisional yang enak banget, yaitu lupis ketan gula merah. Seperti apa cara membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa bantu untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Pertama ini aku udah siapkan 350 gram beras ketan. Di sini aku rendam terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya di sini aku udah siapkan 300 gram kelapa parut. Di sini aku tambahkan dengan daun pandan, kemudian kita kukus selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit ini kelapa parutnya udah mateng, kemudian ini kita angkat terlebih dahulu dan kita sisihkan. Selanjutnya di sini aku udah siapkan daun pisang, ini aku panaskan terlebih dahulu di atas kompor agar tidak mudah robek. Kemudian ini aku mau bagi-bagi daun pisangnya, lebarnya kurang lebih 7 cm. Langkah selanjutnya ini aku udah tiriskan beras ketannya yang sudah kita rendam tadi.
Kemudian ini kita ambil 1 lembar daun pisang yang sudah kita robek. Kemudian ini kita bentuk seperti di video ya. Kemudian ini kita masukkan 1 sendok makan beras ketan. Kemudian ini kita tekan-tekan dan kita ratakan agar berasnya lebih padat. Kemudian ini kita tutup dengan menggunakan daun pisang. Ini harus benar-benar rapat ya, agar tidak ada yang bocor. Kemudian setelah cukup rapat seperti ini, untuk bagian ujungnya kita sematkan, kita kunci dengan menggunakan tusuk gigi. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi sebanyak ini ya. Langkah selanjutnya ini mau aku rebus terlebih dahulu. Sebelumnya ini aku udah siapkan air untuk merebus. Kemudian kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam dapur. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan. Kemudian ini kita tambahkan dengan pasta pandan secukupnya. Ini bisa juga diganti dengan pewarna hijau, ini opsional aja ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Langkah selanjutnya kita masukkan semua beras ketannya ke dalam air. Lanjut ini kita ratakan terlebih dahulu. Nah, ini karena airnya kurang, jadi aku mau tambahkan air agar beras ketannya ini terendam semua ya. Lanjut ini kita rebus sampai mendidih seperti ini. Setelah mendidih seperti ini, kita tutup dan kita didihkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita matikan kompornya dan kita diamkan selama 1 jam di panci tertutup. Setelah 1 jam, kita buka penutupnya dan kita aduk-aduk sebentar. Setelah kita aduk-aduk, kita nyalakan kompornya dan didihkan kembali. Kemudian setelah mendidih, kita tutup pancinya seperti ini dan kita didihkan selama kurang lebih 10 menit di panci tertutup. Setelah 10 menit, ini kita matikan kompornya dan kita diamkan di panci tertutup selama kurang lebih 30 menit. Selagi menunggu ketannya matang, di sini aku udah siapkan 175 gram gula merah, kemudian mau aku tambahkan dengan 150 ml air. Kita tuangkan ke dalam panci. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan. 1,5 sendok makan tepung maizena. Di sini mau aku larutkan dulu dengan 2 sendok makan air. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini kita masak dulu gulanya sampai benar-benar larut. Setelah setengah mendidih seperti ini, kita masukkan larutan maizenanya sambil kita aduk-aduk agar tidak ada yang menggumpal. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya dan kita tiriskan. Kembali lagi ke ketannya tadi, setelah 30 menit ini ketannya udah benar-benar matang ya. Ini mau aku angkat terlebih dahulu. Jadi untuk total merebusnya ini kurang lebih 20 menit ya. Jadi 10 menit pertama, kemudian kita diamkan 1 jam, lanjut 10 menit berikutnya dan kita diamkan lagi selama 30 menit dan ketannya udah matang. Nah, ini dia hasilnya. Dari sekitar 350 gram beras ketan, aku menghasilkan sebanyak 26 biji. Lanjut di sini aku mau buka dulu ketannya. Untuk detail resep lengkapnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Dan Masya Allah, cantik banget warnanya dan ini udah benar-benar matang ya. Lanjut di sini udah aku siapkan kelapa parut yang sudah kita masak tadi.
Kemudian ketannya ini kita lumuri dengan kelapa parut. Setelah semua bagian terlumuri, kita tata di atas piring saji. Dan ini dia hasilnya, Masya Allah, cantik banget ya ketannya. Dan ini dia kuah gula merahnya, aku pisah seperti ini. Kemudian ini sisanya mau aku simpan. Ini mau aku coba dulu ya ketannya, kita beri taburan kuah gula merahnya seperti ini. Kita coba potong dulu ya, dan Masya Allah motongnya aja udah kelihatan lembut banget ya ketannya. Kita coba dulu, dan Masya Allah ini enak banget, jadi manisnya pas, gak terlalu manis. Kalau teman-teman suka manis, jadi gula merahnya bisa ditambah gula pasir ya. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk mencoba resep ini karena selain bahannya mudah didapat, rasanya enak, lembut, nggak alot sama sekali, manisnya juga pas, jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk mencoba resep ini. Untuk kalian yang mau mencoba resep ini, aku doakan semoga berhasil dan semoga lancar ya teman-teman. Sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.